Salam profit untuk semua trader base. Buat trader kalau hafal metode follow trend, trading atau scalping jadi lebih mudah. Sebelum ke materi video, menjawab pertanyaan yang sering muncul. Yang pertama dari Rendra Saputra. Sekarang masih pakai base engulfing nggak bang? Sama kayak BBMA dan base yang udah jarang saya pakai. Teman-teman, kalau saya nggak pakai teknik sebelumnya soalnya tekniknya jadi nggak worth it lagi. Jawabannya masih pakai tapi nggak sesering dulu. Kalaupun pakai biasanya saya cuma ambil base follow trend dan videonya juga udah ada saya entry di base follow trend. Jadi tidak dipakai bukan berarti jadi nggak baik lagi tekniknya, tapi karena faktor saya sendiri. Kalau trading saya selalu fokus sama trading plan dan saya tipe trader yang nggak bisa buat trading plan dengan banyak teknik. Alasannya kalau saya membuat trading plan dengan banyak teknik, apalagi tekniknya misalnya tidak searah, karena konsep follow trend kita mengikuti trend dan base engulfing kita bisa counter atau follow trend. Karena itu saya tidak bisa menggabungkan banyak teknik untuk membuat trading plan. Kebetulan saya lagi butuh stok beras juga dan konsep follow trend ini yang ngasih banyak setup setiap harinya dibandingkan dengan base di time frame 4 dengan entry time frame 1. Biasanya kita akan jarang mendapatkan peluang untuk entry. Berikutnya pertanyaan dari Feli Iskandar. Saya sering loss daripada profit. Ada banyak faktor yang menyebabkan kita gagal menggunakan teknik trading. Biasanya kalau saya diskusi di grup, hampir semua yang loss atau gagal entry-nya tidak sesuai dengan syarat setup yang biasa saya gunakan. Kalau misalnya udah paham semua dan masih tetap loss terus, artinya nggak cocok tekniknya. Lebih baik ganti teknik. Tapi biasanya kalau udah paham nggak bakalan sering loss, karena di grup udah banyak teman-teman yang paham dan bisa profit baik di market. Dua pertanyaan cukup ya. Kalau ada lagi bisa langsung di grup atau di kolom komentar. Kita langsung ke materi videonya. Oke, kali ini saya trading di market goal arah awal pakai time frame 15 menit. Kalau kita lihat di sini market dalam arah buy karena break resisten. Lalu di time frame 5 menit market nggak ada SS dan SE dan masih arah buy karena break resisten juga. Karena di time frame 5 menit masih belum ada SS dan SE, jadi saya turunkan time frame ke time frame 1 menit. Di time frame 1 menit market ada buat SS by CB1 break, lalu dimatikan oleh SE by CB1 break juga. Teman-teman masih ingat syarat setup CB1 dan apa aja yang mirip polanya kayak CB1 tapi bukan CB1? Syarat ini wajib paham, jangan sampai ngarang padahal belum paham betul setup CB1 asal entry dengan reason bukan setup CB1, tapi reasonnya cuma karena entry. Lalu begitu loss salahin tekniknya, salahin mentornya, padahal belum paham betul setupnya. Dan kasus kayak gini selalu saya temui setiap kali diskusi sama teman-teman yang mengalami kendala dan sering loss di market. Syarat setup sell CB1 break saat harga naik ada candle bear yang di break oleh candle bear. Cara termudah menentukan setup CB1 adalah dengan menghitung candle, yaitu minimal candle ketiga dari IB. Kita akan lihat di sini kalau kita hitung dari IB, candle bull ini adalah IB 1, 2, 3. Candle bear atau CB1 ini adalah candle CB1 yang di break oleh candle bear ini. Kalau candle bear terbentuknya di candle kedua dari IB, bukan merupakan CB1 karena dianggap selevel dengan IB. Sedangkan untuk syarat buy CB1 break saat harga turun ada candle bull di break oleh candle bull. Kalau kita hitung dari IB, candle bear ini merupakan IB, maka CB1 adalah candle keempat. Artinya sesuai dengan syarat CB1 break yang minimal 3 candle dari IB. Berikutnya kita bisa gunakan garis Fibonacci. Level Fibo 0 diletakkan di harga terakhir dalam tren atau di shadow. Artinya di sini untuk level Fibo 0-nya, dan untuk level Fibo 100-nya dibuat di candle bull yang break candle CB1. Artinya level Fibo 100-nya diletakkan di sini, yaitu di candle bull. Saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 161,
Artinya juga secara konsep setup ini bisa dikatakan valid. Sering banget dapat pertanyaan, apakah boleh entry setelah harga sampai ke level Fibo 161? Jawabannya boleh, tapi lebih baik entry sebelum harga sampai ke level Fibo 161. Seharusnya saya dapat entry-nya yaitu di sini di level Fibo 50 dan seharusnya juga saya sudah take profit di level Fibo 161. Dan harga koreksi atau turun ini merupakan kedatangan kedua ke level Fibo 50. Kalau kita melihat M5 dan M15 yang masih dalam arah buy, jadi saya masih tetap putuskan untuk tetap entry karena risikonya juga kecil. Saya dapat entry-nya nantinya di level Fibo 50. Jadi saya akan entry buy di sini. Lalu pasang stop loss di kisaran level Fibo 0, sedangkan untuk take profitnya yaitu di level Fibo 161. Seperti kebiasaan saya, jika entry di level Fibo 50 maka target take profitnya hanya di level Fibo 161, bukan di level Fibo 261. Karena menurut saya ini udah cukup ideal. Kecuali kalau kita dapat entry-nya di level Fibo 100, maka untuk ideal target take profitnya yaitu di level Fibo 261. Setupnya udah lengkap, kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, harga kembali naik ke level Fibo 100. Di level ini kalau kita entry di level Fibo 50 maka udah dapat risk rewardnya yaitu 1:1. Tapi saya masih hold posisi untuk target take profit di level Fibo 161. Jadi kita akan lihat di pergerakan harga berikutnya. Pergerakan harga berikutnya, harga naik ke level Fibo 161 lebih karena saat ini harga sudah sampai ke level Fibo 261 dan di sini saya profit. Teknik ini sangat mudah. Ketika kita sudah menentukan arahnya, maka kita hanya perlu tunggu pola SS dan SE di time frame bawahnya. Kita tahu arah awal saya pakai time frame 15 menit yang dalam arah buy karena break resisten. Lalu di time frame 5 menit juga dalam arah buy. Tapi di time frame kedua ini yang sering lupa teman-teman pantau dan biasanya langsung ke time frame ketiga atau ke time frame 1 menit. Kalau di time frame 5 menit ini ada arah sell, maka jangan ambil buy dulu di time frame 1 menit. Tapi tunggu di time frame 5 menit ini buat arah buy dengan break resisten atau bisa dengan market buat setup entry atau SE. Karena di sini enggak buat arah sell, maka kita bisa langsung ke time frame 1 menit. Dan di time frame 1 menit market ada buat pola SS sell CB1 break lalu dimatikan oleh SE buy CB1 break. Pola ini yang menjadi kunci entry kita. Lalu market merespon setupnya dan harga naik ke level Fibo 261 dengan sangat cantik. Buat teman-teman yang mau silaturahmi ke grup base Ingaving, teman-teman bisa kirim email ke boimchartis@gmail.com. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan semoga semuanya selalu diberkahi dengan profit konsisten. Terima kasih untuk semuanya.